Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul bahan bakar fosil dan listrik. Perkenalkan, nama saya Nazan Abdullah Simada dengan NIM 102012400345 dan rekan saya. Nama saya Andra Tirta Pastikawa dengan NIM 112-012-4154. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nathan Endagan Suara dengan NIM 102-112-400423. Lalu rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Arsidik dengan NIM 1020124300031. Selamat pagi, siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran bahan bakar fosil dalam kehidupan modern, beserta dampak lingkungannya, serta pula peralihan menuju penggunaan listrik sebagai energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di latar belakang ini, yaitu bahan bakar fosil terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun lamanya. Karena tekanan suhu tinggi di dalam bumi serta sisa-sisa organik mengalami proses kimia panjang yang akhirnya berubah menjadi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan bahan bakar fosil secara luas pertama kali terjadi pada masa revolusi industri 1.0, yaitu pada abad ke-18, yaitu batu bara jadi sumber energi yang utama digunakan untuk mengarahkan mesin uap seperti pabrik uap, dan juga kereta api. Lalu, memasuki abad ke-19, minyak bumi mulai dieksplorasi dan akhirnya berkembang menjadi bahan bakar utama untuk transportasi modern seperti mobil, kapal, pesawat, seperti genset 30. Lalu, kemudian di era modern, gas alam muncul sebagai alternatif bahan bakar yang lebih bersih karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dibanding batu bara dan minyak. Namun, sering meningkatnya kesadaran akan krisis iklim dan kerusakan lingkungan, penggunaan bahan bakar fosil mulai dikurangi. Banyak negara kini mulai meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu salah satu contohnya adalah listrik dari tenaga surya, angin, dan air. Bahan bakar fosil memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Di sektor pembangkit listrik, bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam seringkali digunakan untuk memutar turbin yang mengendalikan listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, dan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Proses ini mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik, lalu menjadi energi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Dalam sektor transportasi, bahan bakar minyak seperti bensin dan solar menjadi sumber energi utama untuk kendaraan darat, kapal laut, dan pesawat terbang. Bensin biasa digunakan pada mobil dan sepeda motor, sementara solar banyak dipakai untuk kendaraan berat dan mesin diesel. Sementara itu, di sektor industri, bahan bakar fosil digunakan sebagai sumber panas penting dan bahan baku. Misalnya dalam industri kimia, baja, semen, dan kaca, energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil diperlukan untuk proses produksi yang membutuhkan suhu tinggi dan juga sebagai bahan baku untuk produk kimia tertentu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi eksotrom yang terjadi saat pembakaran bahan bakar fosil, khususnya senyawa hidrokarbon. Bahan bakar fosil seperti metana, metana, propana adalah senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa kimia yang tersusun dari unsur karbon. Saat dibakar dalam kondisi cukup oksigen, senyawa ini mengalami reaksi kimia yang disebut reaksi eksotrom. Reaksi eksotrom adalah reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas. Energi panas inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menggerakkan mesin, memanaskan boiler, atau memutar turbin pembangkit listrik. Contoh reaksi pembakaran sempurna dari oktan yang bisa terdapat dalam bensin adalah C8H18 plus 12,5 O2 menghasilkan 8 CO2 plus 9 HO plus energi panas.
Namun, jika pembakaran tidak sempurna, misalnya karena kekurangan oksigen, maka terbentuk gas beracun seperti karbon monoksida dan jelaga. Ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan karena sistem pembakaran modern dirancang agar efisien dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan rasio bahan bakar dan udara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemuan dan pengembangan teknologi terbaru yang bisa dijelaskan pada 3 poin. Yang pertama, efisiensi mesin. Direct injection and turbocharged engine digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi. Perbedaan antara keduanya yaitu direct injection menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar, lalu menghasilkan pembakaran lebih efisien dan hemat BBM. Lalu turbocharged itu memanfaatkan gas buang untuk meningkatkan suplai udara, membuat mesin lebih bertenaga tanpa konsumsi bahan bakar berlebih. Gabungan teknologi ini membuat kendaraan lebih irit, bertenaga, dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua itu Carbon Capture and Storage atau yang bisa disingkat CCS, adalah teknologi penangkap CO2 dari aktivitas industri sebelum dilepaskan ke atmosfer. CO2 yang ditangkap disimpan di bawah tanah, seperti di bekas ladang minyak atau akuifer dalam. Teknologi ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global. Lalu yang ketiga, yang terakhir, green diesel and synfuel green diesel yang dibuat dari biomasa, misalnya dari minyak nabati. Sedangkan synfuel dibuat dari CO2 dan hidrogen melalui proses sintesis. Keduanya merupakan bahan bakar yang bersih yang bisa digunakan pada mesin konvensional dan membantu mengurangi jejak karbon. Tanpa perlu perubahan besar pada infrastruktur kendaraan.